Mahata, Habibi kali ini hadir lagi di YouTube channel Samesta Mahata Margonda. Untuk Margonda, mari ngobrol enak dan berfaedah. Di episode yang lalu, Habibi sudah menghadirkan ada Pak Richard, ada Mas Ferry juga. Ini masih bisa dihitung ya, karena masih 2 episode dan ini adalah episode ketiga. Tapi di episode ketiga ini spesialnya Habibi hadirkan sosoknya untuk usianya ini lah selisih 1 tahun sama Habibi ya. Sebut aja kalau dia 23, Habibi itu 22 gitu. Selamat datang dong untuk Amrul. Gimana men kabarnya men? Baik. Ini Amrul ini teman Mahata ya, luar biasa sekali karena di usianya yang masih muda itu udah bisa bikin wadah di bidang politik pula. Bayangin 23 tahun Habibi tuh, gue tuh ya dulu di 23 tahun masih kuliah mungkin semester 4 atau semester 5 dan itu kuliah biasa aja, kuliah pulang uang saku masih dari orang tua gitu. Sedangkan lu udah bisa bikin wadah. Melebih-lebihkan ya. Mau kenalan dulu mungkin Amrul. Suasananya lagi puasa, dia pertama udah bohong, katanya selisih cuma 1 tahun. Selisihnya sekian tahun. Apa nih nyebutnya teman Mahata? Teman Mahata kita ya, panggilnya. Selamat sore atau selamat siang, tergantung kapan Anda menontonnya. Saya Amrul Haq, umur 23 tahun, mahasiswa, pelajar, karyawan. Dan dia juga kerjanya di luar bidang apa yang dia udah ciptain gitu teman Mahata. Belum ketemu intinya. Ini proses jalannya belum ketemu. Tapi kok berani banget sih lu bikin wadah politik di usia 23 tahun? Gelitik politik itu ceritanya panjang. Oh ya, namanya wadahnya Gelitik Politik. Wadahnya kan, namanya Gelitik bisa Politik. Cek deh di Instagramnya. Gelitikpolitik.com. Di subscribe juga YouTube-nya, kemudian websitenya juga. Udah jangan promo dong. Tapi subscribe kita dulu ya teman Mahata ya sebelum Gelitik Politik. Gelitik Politik itu awalnya gini. Awal Maret 2020 gue jobless ya. Nganggur sih enggak, cuma ada beberapa project freelance, kemudian ngojol. Gue sempat ngojol loh. Real ngojol. Oke. 2 jaket gue pakai. Oh iya. Yang mana? Yang depannya dia yang hijau yang mau kuning. Oh iya, yang kuning yang mana ya? Ntar gue ada kuning baru, kuning platform baru. Kayaknya M ya depannya ya. Iya. Kamera itu kan. Biasa nongkrongnya di bawah flyover tuh, nunggu orderan kan. Terus gue kepikiran, berhubung gue suka nulis tapi nulisnya kirimnya di platform tulisan lain. Oh, terus media-media yang ada ya, yang terus gue mikir kenapa nggak bikin platform sendiri. Seberani itu man. Nggak apa-apa, gue orangnya tuh mikirnya suka abstrak, suka ada aja yang dipikirin, lagi nyetir ada aja gitu. Kemudian terbesit itu apa ya platformnya? Namanya Orasi ID aja kan ya. Karena di era kebebasan, di era demokrasi, kita bebas mengeluarkan pendapat meskipun dengan beberapa batas ya. Orasi itu kan lebih ke orang yang berapi-api, demonstrasi vokal gitu kan. Orasi ID gue lihat di Google, belum ada nih yang namanya Orasi ID. Tapi sempat terbesit ide aja, belum dilaksanain. Akhirnya 10 November itu pun spontan. 9 November gue hubungi temen gue waktu itu, ketemu di sekolah politik dan komunikasi. Kebetulan dia udah jadi anggota DPRD di Jawa Timur, namanya Gus Ahmad Atoila. Gus nonton ya Gus ya, assalamualaikum. Gus Aik ya panggilannya. Gue DM, Gus ngobrol yuk via Zoom podcast, nanti audionya gue masukin ke Spotify, videonya gue upload ke YouTube. Tentang apa nih? 10 November kan Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan itu ada korelasinya tentang tentang santri. Oh iya? Iya. Gue baru tahu tuh. Ada korelasinya santri waktu itu ke Surabaya waktu itu ya, kalau nggak salah. Kemudian Oktobernya kan diperingati Hari Santri ya. Ada resolusi jihad itu. Bisa nggak nih ngobrol via Zoom nih? Ayo dong, gue punya wadah namanya Gelitik Politik. Ini perdana loh Gus, sampean jadi episode perdana. Oke kata dia. Oke, berjalan. Mulailah branding di situ, Gelitik Politik. Kemudian singkat cerita, di kampus sempet gue kan jadi ketua BEM ya, 2 BEM fakultas. Buset, ketua BEM coy, tepuk tangan dulu dong.
Di kampus ketua BM ngojol juga. Seorang santri teman mata. Sorry ya gue salah. Ini si Amrul ini bukan tanpa alasan dia ada konektivitas dengan Gus-Gus karena dia juga santri loh teman mata. Santri cuma bentar doang di pesantren cuma 4 tahun. Terus lanjut. Ada di BEM kemudian kita gelar webinar. Waktu itu rame-ramenya Omnibus Law. Posisi waktu itu gue di luar kota pas rame-ramenya demonstrasi di depan DPR. BEM-BEM lain pada hubungi gue nih, ini gimana, FISIP mau turun nggak? FISIP mau turun nggak? Sorry, gue lagi di luar kota, tetapi gue keluarin statement, pernyataan sikap bahwa BEM FISIP tetap menolak Omnibus Law. Yang kedua, jika kalian dari FISIP ada yang ingin turun ke jalan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya lu nggak larang gitu iya. Sebagai ketua BEM ya? Menengahi. Kalau kalian tidak mau turun ke jalan, ayo kita diskusi. Kita dialog, kita buka apa sih Omnibus Law, dampaknya seperti apa. Benar-benar dikaji, dipahami dulu gitu ya. Karena gue nggak mau turun ke jalan sebelum ada kajian. Percuma bro, turun ke jalan ngomong apa, ngomong gak jelas ngalor ngidul. Mantep. buat pencitraan dulu ya. Iya. Gitu ya. Apa yang diprotesin kan harus tahu. Udah keluar pernyataan sikap, kita berusaha nyari narsum buat kaji Undang-Undang Cipta Kerja. Waktu itu spesifik kan Undang-Undang Cipta Kerja banyak universal, bahas ada industri macam-macam pertanian. Kita spesifik waktu itu bahas pertanian. Pertama mau ngundang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kebetulan waktu panas-panasnya itu kan rame kan, artinya pihak pemerintah juga lagi pusing sendiri istilahnya. Oke, dapat dari Kementerian Pertanian tapi bukan menteri langsung, jadi namanya Duta Pertanian. Dia dari perwakilan pemerintah bahwa menerangkan Omnibus Law ini untuk pertanian seperti ini. Narasinya positif. Kemudian ada dosen dari Atmajaya yang menjadi penanggap. Narsum rencananya sebelum dosen ini rencananya anggota DPR nih dari fraksi partai yang melawan Omnibus Law. Itu kan anggota kan lagi reses waktu itu dan waktunya nggak ada yang bisa. Sudah selesai webinar, rame sama rektorat. Webinarnya udah selesai ya? Udah selesai. Tapi memang gue akui itu salah. Bukan salah sih. Artinya webinar itu mepet. Gue ngubungi rektor, ngubungi dekan itu mepet. H-2 kalau nggak salah. Mereka rame, ini webinar kok nggak ada izinnya, nggak ada. Akhirnya lahirlah regulasi. Dipanggil lagu ya sama BEM-BEM lain, ketua BEM lain. Di sidang kan. Regulasi seperti ini. Kalian kalau mau menggelar webinar, pertama harus bikin proposal. Proposal diajukan ke Wadek 3 kemahasiswaan. Jika disebut Wadek 3 oke, ACC ada parafnya di situ. Naik ke dekan. Dekan ACC naik ke staf khusus rektor. Staf khusus rektornya ACC nggak transparan dananya dari mana, balikin lagi ke mahasiswa, revisi lagi. Menurut gue ribet bos. Webinar yang notabene webinar kan online ya, maksudnya dari seluruh Indonesia bisa mengikuti. Ini sebagai langkah untuk menjual, memperkenalkan nama kampus ke halayak Indonesia gitu. Kenapa dilarang? Bukan dilarang, kenapa dipersulit? Gue nggak mau ribet orangnya. Oke. Gue ultimatum, itu webinar pertama dan terakhir yang gue gelar. Abis itu ada yang datang, Mas, gelar webinar yuk, ada sebuah LSM gitu, komunitas. Ayo, meeting lah. Tapi pakai BEM ya Mas, kan Mas masih jadi ketua BEM. Oh, dia minta bendera BEM. Minta bendera BEM. Bu, saya pengen, saya nerima gelar webinarnya, tapi jangan pakai BEM. Ribet dan gue nggak mau ribet. Udah pakai nama gelitipolitik.com aja. Oh ya udah. Itu adalah media yang lu udah punya. Itu hitung-hitung jadi media partner gitu kan. Digelar lah dan sukses. Ya. Itu tamparan keras buat kampus. Ini loh, gue nggak harus makan nama lu. Ternyata lu nggak cuma paham perihal itu ya, dari segi pemasaran paham juga. Mungkin situ kali yang bagian. Iya benar-benar luar biasa. Itu ya awalnya akhirnya Geliti Politik mencuat lah. Mencuat. Nah, kalau misalnya dari Geliti Politik sendiri, waktu bikinnya, kendala apa tuh yang lu rasain? Kendala apa ya? Kendala dana mungkin ya? Alhamdulillah 10 November Geliti Politik lahir. Desember ada ajang
inovasi bisnis pemuda. Nah, ini yang gue pengen tahu nih, man. Karena gue juga lihat kalau nggak salah lu kan pernah ikut ajang itu kan, inovasi bisnis atau apa? Bisnis. Dan juara 3 ya? Juara 3. Alhamdulillah. Itu gimana tuh? Gue ikut, ajuin proposalnya, ajuin slide-nya. Tahun berapa tuh? 2020 lahir, Desember. Belum lama. Pokoknya November lahir, Desember ikut. Oke, berapa bulan yang lalu ya? Terus? Ikutlah, bahwa Gelitik Politik itu dasarnya adalah milenial yang masih buta atau antipati terhadap politik. Itu sebagai kepedulian bahwa woi, hidup kita ini tidak terlepas dari keputusan politik. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, semua lingkup kehidupan itu berawal dari keputusan politik. Naik kereta, harga BBM, harga beras itu keputusan politik, bos. Dan lu antipati terhadap politik gak lucu. Kami jadi malu nih. Teman apa salah satu yang antipati mungkin? Untuk membangun literasi dan kepedulian lah, minimal peduli lah terhadap tahu minimal sama milenial itu, karena ada risetnya Alfara ya, bahwa survei bahwa 22% milenial yang peduli, minimal pengen tahu berita perkembangan politik. Cuma 22%. Sisanya 78% itu mereka ya ngikutin berita lifestyle, musik, kemudian otomotif dan sebagainya. Di situ Gelitik Politik lahir. Nah, itu memang passion lu sendiri nggak di bidang politik? Apa, sorry nih, jangan-jangan lu sebenarnya lihat, wah ada potensi pasar nih, ini anak muda lagi nge-care nih sama politik nih, gue bikin biar ada ramai gitu. Gimana? Lomba belum selesai kok. Oh iya, lomba. Gue terangin presentasi lomba tuh, ngalor ngidul. Abis itu ditanya sama panelis. Ini panelisnya berat nih yang kedua. 3 panelis. Ada 3 panelis. 1, 2, it's okay lah. Cuma ngasih masukan, ngasih saran. Panelis yang ketiga nih, bos. Saya ini dosen, kata dia. Saya dosen fisik, saya tahu background ilmu politik. Saya melihat presentasi kamu itu, kamu sedang berhayal tentang sebuah bisnis startup, kata dia. Itu di acara lomba. Dibanting, bos gue. Dibanting dan... Ini gara-gara opsi lu media politik. Ya, karena yang lain presentasinya jualan coffee shop, kemudian wirausaha yang benar-benar nyata di depan mata. Betul. Nah, panelis ini nembak gue karena lu masih jauh, men. Media itu nggak setahun 2 tahun berkembang dan benar-benar jadinya kan ini. Sorry gue potong. Itu pesertanya ada berapa? Dan lu mungkin apa setiap peserta presentasi seperti peserta itu? Sekitar 50-an ya. Terus 50-an disaring, gue masuk 10 besar. Dan itu yang presentasi depan panelis. Lanjut, lu dibanting sama panelis? Dibanting katanya. Kamu itu sedang bermimpi membuat bisnis startup media yang gedenya nggak setahun 2 tahun, itu butuh waktu panjang. Gue jawab, Pak, saya terinspirasi sama Christian Sugiono. Christian Sugiono itu pernah bikin namanya malesbanget.com, itu platform juga. Dibikinnya itu tahun 2002, tahun 2002, sorry. 2002 udah ada namanya malesbanget.com. Tapi Christian Sugiono bikin malesbanget.com sampai berbadan hukum, sampai benar-benar jadi media itu 2011. Artinya kita harus menghargai proses, Pak. Gue bilang gitu aja. Ya kita kan tahu bayi lahir nggak bisa jalan, merangkak dulu. Panelisnya diem. Oke. Umur berapa kamu? Umur 22, Pak. Ya udah, berarti ada pikiran lah kamu berapa tahun biar berkembang. Pasti ada, Pak. Di situ menang juara 3, dapat 3 juta. Alhamdulillah dari situ bikin beli domain website, lahirlah gelitikpolitik.com. Sebelumnya masih podcast doang. Masih podcast aja ya sebelumnya. Oke. Nah, itu di bidang politik yang dipilih alasannya emang buat mancing anak muda sendiri untuk aware gitu sama politik. Bisa dibilang seperti itu, tapi balik lagi ke passion gue. Gue dari kecil, bos. Dari kecil itu, bukan dari kecil banget sih, kayak SMP kelas 1 lah, SD kelas 6. ABG bener. Suka nonton berita, dan beritanya itu politik. Punya makan orang nonton sinetron ya. Gue nggak mau, gue berita. Berat coy, dari kecil. Rebutan remote gue. Harus berita dulu ya. Mungkin dari situ kayak tumbuh kali ya, jadi kayak kepedulian dan ketertarikan itu tumbuh dari situ. Akhirnya tumbuhnya dari sana ya, Man ya. Nah, kalau misalnya ngomongin Gelitik Politik itu mulai dari sejarahnya tadi udah
terus juga motivasinya, tujuannya apa nih lu yang pengen lu capai nih kalau misalnya ada Gelitik Politik? Tujuannya adalah cita-cita besar Gelitik Politik jadi media beneran. Amin, mudah-mudahan mata ya. Media beneran, berbadan hukum, ya ada dampak literasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh politik yang suasana politik yang sedang terjadi, kita harus bersikap seperti apa. Jadi partisipasi politik itu tidak sebelum kita partisipasi politik itu nggak nyoblos-nyoblos doang loh. Jadi kita ikut andil terhadap minimal mengamati kebijakan ini, mahal ya, ini harusnya ini. Partisipasi politik itu bukan hanya pemilihan umum, tetapi pasca pemilihan umum itu, ketika pemerintahan itu berjalan, kita harus ikut mengawasi jadi social control. Di situ. Ini sih kalau yang Habibie notice dari April sendiri ya, sepanjang kita ngobrol, gue tuh melihatnya lu tuh udah punya mau dan punya mimpi, itu sih. Dan mungkin Mata juga mudah-mudahan juga tergugah ya, apa yang jadi mimpinya, apa yang jadi motivasinya gitu bisa dicapai juga. Sisi lain, selain Gelitik Politik, gue juga pengen ngulas nih, ada yang namanya Ceria Bersama, teman Mata. Dia punya Ceria Bersama. Ini apalagi nih Ceria Bersama nih, Ru? Ceria Bersama. Apa itu? Ceria Bersama beda cerita lagi, karena waktu itu sama juga waktu jobless gue nyari lowongan lah ya. Ada yang waktu itu posting lowongannya di, belum sebut platform ya sih? Jangan ya. Ada platform jual beli gitu. Okay. Tapi ada apa sih sisi kayak nyari lowongan dan orang memposting lowongan di situ. Gue posting nyari lowongan. Iya. Ini berbanding terbalik bos. Gue posting lowongan waktu itu, cita-cita gue pengen jadi marbot masjid. Marbot masjid. Serius nih. Apakah jiwa santri kamu udah muncul? Muncul di situ kayak 4 tahun pesantren nggak ngapa-ngapain nih. Siap jadi marbot masjid sekitar Jakarta dan Bekasi. Gitu judulnya. Ada yang nelfon, ada yang WA. Assalamualaikum. Mudah sekali cita-citanya Mas, kata dia. Ketemulah, main ke rumah dia. Main, ngobrol. Iya, tapi nggak ada nih temen gue yang punya masjid yang kosong butuh marbot, kata dia. Ayo deh gue kenalin deh sama yayasan nih, gue deket sama yayasan sama yang punyanya juga, namanya Yayasan Ceria Bersama. Ikut bantu yayasan. Acara di situ tuh programnya Jumat Berkah, tiap Jumat bagi-bagi makan, tiap sebulan sekali ada santunan yatim piatu. Diajaklah ke situ. Ikut ngurus-ngurus, ternyata di hire lah sama yang punya nih, sama owner yayasannya, di hire, kemudian kerja di perusahaannya sambil ngurusin yayasan itu. Ini menurut gue kan soal ini dua kayak bidang yang berbeda dan lu gelutin bersama-sama gitu kan. Itu nggak ada yang bikin lu ribet nggak sih? Sedangkan kerjaan lu sendiri ada, kampus masih jalan. Manajemen waktu aja sih. Manajemen waktu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang gitu dalam hidup lu. Ya ada lah. Tetap ada. Rebahan. Tetap butuh ya. Rebahan. Itu Gelitik Politik Ceria Bersama. Saat misalnya lu bergelut di dua bidang ini, apalagi Gelitik Politik nih, lu sendiri yang jadi foundernya gitu ya, bisa diibaratkan. Reaksi orang dekat, orang keluarga gimana tuh? Keluarga waktu itu sempet nggak kaget juga sih, maksudnya apa nih? Apalagi pas pulang-pulang bawa piala. Wah, yang juara 3 itu ya? Bawa piala, juara apa? Kasih tunjuk. Ini loh bikin platform seperti ini. Yang lebih itu sih ke dekan ya, dosen-dosen yang dekat. Itu sih lebih kagum. Udah lanjutkan bro, Akhirnya pihak kampus ini ya, lihat apa? Cuma lirik gitu kan? Cuma lihat doang ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya Gelitik Politik dan Ceria Bersama ini kan dua platform yang berbeda. Gua kasih challenge nih, kalau misalnya suruh pilih salah satu, lu pilih yang mana? Antara Gelitik Politik dan Ceria Bersama. Untuk apa nih maksudnya? Apapun lah itu. Kalau misalnya suatu waktu lu harus pilih salah satu antara Ceria Bersama dan Gelitik Politik, lu pilih yang mana? Pilihan berat ya Bun. Karena dua-duanya nih nempel nih. Lebih ke Gelitik Politik sih. Gelitik Politik. Karena apa ya? Maksudnya
ini mimpi besar gue nih harus jadi media nih, media beneran ya. Karena gue lihat juga kayak asumsi punya pangeran itu awalnya keisengan Iman konsultan politik ya. Katanya gue pernah nonton di YouTube-nya Mas Iman, gue iseng nih bikin namanya asumsi, tapi sampai bener-bener jadi media. Jadi itu yang motivasi lo ya. Terus next step dalam hidup apa yang pengen lo lakuin lagi nih Ron? Gelitik politik udah ada, ceria bersama udah ada. Dan sampai sekarang pun gue sebenarnya nggak agak heran kenapa 23 tahun tertarik banget dengan bidang politik gitu loh. Politik apa ya, cuma sebatas maksudnya ya karena kita warga negara kita harus mengkawal itu gitu. Enggak juga. Setiap warga negara ada suatu hak dipilih dan memilih. Kemudian juga ada hak untuk bersuara. Ketika pemerintah belok, ya kita mau nggak mau tetap bersuara ya. Meskipun nggak punya legitimasi kayak anggota DPR kan. Anggota DPR pula kalau bersuara jarang aja yang dengerin, apalagi kita yang itu ada ini nggak sih tokoh yang bikin motivasi lu gitu untuk membuat gelitik politik ini? Iya, terutama itu. Tokoh yang memotivasi kayaknya nggak ada ya. Kayaknya lebih ke inisiatif sendiri. Udah kayak dapat ilham gitu. Ilham. Iya nggak sih? Ilham nggak tuh? Iya, bener nggak? Ilhamnya lu berawal dari yang tadi lu bilang jadi ojek online, terus sering nulis, spontanitas gitu ya. Kenapa nggak gue bikin media sendiri gitu kan? Terus next step dalam hidup apa yang ingin diraih oleh Amrul? Next step dalam hidup menjadi inspirasi orang lain. Dan salah satunya ada di Margonda di Mari Ngobrol Lagi Faedah, iya gak sih? Mungkin bisa nih sharing pesan untuk teman Mahata yang lagi nonton ini, kasih nih deh, entah itu inspirasi atau bahkan motivasi yang bisa membangkitkan atau menggelorkan lagi supaya mereka tuh nggak ragu punya mimpi. Karena gue lihat lu lu itu ya karena gue punya mimpi, sesimpel itulah kalau gue simpulin deh ya. Karena gue mau di bidang ini, ya udah gue bikin aja gitu loh. Dan gue akan menikmati proses. Kan. Coba kasih sharing deh dua teman Mahata yang lagi nonton ini. Terutama milenial, satu jangan buta politik karena milenial itu sekarang lagi parpol padang lirik milenial bos. Milenial itu adalah bonus demografi dan nanti 2024 ini paling banyak digarap oleh partai politik. Makanya kalian jangan buta politik, minimal cari tahu lah apa yang sedang terjadi dengan republik ini, minimal dari berita-beritanya. Oh ini reshuffle nih besok. Oh ini ada ini, minimal itulah. Jadi kayak jangan, itu hak sih, maksudnya kalian sebagai milenial memilih partai ini, milih partai itu hak kalian. Jangan terlalu apatis gitu. Jangan terlalu apatis, intinya itu. Wah itu teman Mahata, jangan terlalu apatis ya. Jadi kalau misalnya teman Mahata udah ngerasa nih selain yang terlalu apatis juga sama politik, jangan apatis juga dengan mimpi-mimpinya ya. Harus dilaksanakan ya. Sepakat pimpinan. Sepakat. Kalau di DPR gitu kan. Iya benar. Dan kalau ngomongin milenial juga, jangan lupa kita ada hunian milenial yaitu di Samasta Mahata Margonda yang ada akses langsung ke Universitas Indonesia dan juga Stasiun Pondok Cina. Komentar dikit dong tentang Mahata Margonda. Tadi pas kita ngobrol di mobil perjalanan bilang, oh iya sama-sama Mahata Margonda nih gue sering dapat nih iklannya. Kebetulan belum tahu juga. Suka nongol di website. Suka nongol iklannya. Terus kayak ini strategis banget nih, dari stasiun langsung gitu kan? Iya benar. Aksesnya. Tuh kan, gimana promosi yang gue udah lakuin? Tepuk tangan. Oke deh, thank you banget Amrul ya. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol ya. Luar biasa, 23 tahun di bidang politik dan notisnya cuman yang penting jangan apatis. Kita sebagai warga negara minimal harus tahu. Jangan apatis dan bangun mimpi, realisasi jangan lupa. Realisasi jangan lupa. Akhirnya Bibi pamit di Margonda episode kali ini. Semoga kita nanti bisa menghadirkan lagi bintang tamu yang bisa menginspirasi teman Mahata. Dan Habib juga jangan mengingatkan untuk teman Mahata yang ingin ke marketing dari Samasta Mahata Margonda masih terbuka sekali di Jalan Margonda Raya nomor 367 Kota Depok, atau bisa langsung WhatsApp di 08111 021577. Habibi pamit. Amrul Haq pamit. Dan selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Semuanya. Dadah.